Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan alasan secara akademik mengapa mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran PAI ini hadir. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa pada era disruptif ini manusia atau SDM unggul itu menjadi kunci untuk kemajuan suatu masyarakat, kemajuan suatu bangsa, dan untuk melahirkan SDM yang unggul, pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis. Di dalam proses kegiatan pendidikan, di dalamnya ada pihak yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan untuk bisa melahirkan manusia atau SDM yang unggul, yaitu para guru atau pendidik. Nah, pendidik yang bisa menghasilkan manusia yang unggul adalah pendidik atau guru yang profesional. Pendidik yang profesional, kalau kita melihat pada ketentuan undang-undang, adalah mereka yang memenuhi persyaratan, diantaranya adalah menguasai sejumlah kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan untuk kontak guru PAI ditambah satu lagi yaitu kompetensi leadership. Salah satu kemampuan yang terkait dengan kompetensi pedagogis yang harus dimiliki oleh para guru atau pendidik profesional adalah menguasai asesmen pembelajaran. Dan tentu di samping menguasai juga mampu atau terampil menerapkan asesmen pembelajaran dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam rangka membekali calon guru dosen profesional pada saudara ini, maka hadirlah mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran PAI. Ini alasan secara akademik mengapa mata kuliah ini diberikan kepada saudara atau menjadi bagian mata kuliah wajib dalam kurikulum program magister PAI di FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan gambaran umum tentang mata kuliah dan perkuliahan pengembangan asesmen pembelajaran PAI ini. Mata kuliah ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa memiliki tingkat penguasaan secara mendalam tentang konsep dasar asesmen pembelajaran PAI, objek atau sasaran asesmen pembelajaran PAI, teknik dan instrumen asesmen pembelajaran, teknik pengolahan hasil asesmen pembelajaran, dan pelaporan hasil asesmen pembelajaran, serta terampil untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Ini saya sampaikan kata terakhir ada penegasan atau tambahan pendidikan tinggi, karena ini program magister, program S2, di mana saudara menurut undang-undang ketika nanti sudah lulus memiliki ijazah S2 itu memenuhi syarat untuk menjadi pendidik di jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu nanti asesmen pembelajaran PAI yang kita diskusikan tidak hanya untuk asesmen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar menengah, tetapi juga asesmen pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi. Kemudian kompetensi dasar atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dapat saudara kuasai setelah saudara nanti menyelesaikan perkuliahan
Pengembangan asesmen pembelajaran PAI ini adalah satu, mampu menganalisis hakikat asesmen pembelajaran PAI. Dua, mampu menganalisis standar penilaian pendidikan di Indonesia. Tiga, mampu menganalisis objek asesmen pembelajaran PAI. Empat, mampu menganalisis dan mengembangkan teknik dan instrumen asesmen pembelajaran PAI berbasis teknologi. Selanjutnya, saudara mampu menganalisis kualitas instrumen asesmen pembelajaran PAI, baik itu untuk aspek pengetahuan, aspek keterampilan, maupun aspek sikap. Berikutnya, mampu menganalisis dan mengembangkan teknik pengolahan hasil asesmen pembelajaran PAI. Yang berikutnya, mampu menganalisis hasil asesmen pembelajaran PAI. Berikutnya, mampu mengembangkan kegiatan tindak lanjut hasil asesmen pembelajaran PAI. Yang terakhir adalah mampu menganalisis kegiatan pengadministrasian hasil asesmen pembelajaran PAI. Kemudian strategi perkuliahan yang kita gunakan, karena pembelajaran kita pada semester ini secara umum masih menggunakan pembelajaran daring. Nah, strategi secara umum yang kita gunakan meliputi interactive lecturing, baik itu nanti menggunakan media Zoom ataupun media yang lain, kemudian diskusi, penugasan, latihan atau praktikum, dan terakhir field study. Adapun media yang kita gunakan dalam perkuliahan ini menggunakan Zoom meeting, nanti perlu disepakati apakah kita secara umum menggunakan Zoom meeting selama 14 kali tatap muka atau nanti diselang-seling pakai Zoom atau pakai platform yang lainnya, terus kemudian pakai grup WA kita, dan alternatif yang ketiga bisa juga digunakan fasilitas yang dikembangkan dari UIN yang disebut atau dikenal dengan nama pembelajaran daring UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian sumber acuan atau referensi yang kita gunakan diantaranya nanti bisa dilihat dalam slide-slide saya ini. Ada sejumlah buku yang disebutkan di samping jurnal-jurnal yang relevan, kemudian juga peraturan-peraturan yang terkait, baik itu untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun jenjang pendidikan tinggi. Terus kemudian untuk penilaian, ada beberapa aspek yang kita pertimbangkan nanti. Yang pertama adalah keaktifan partisipasi dengan bobot 20%, tugas 30%, presentasi makalah 20%, kemudian ujian akhir 30%, total 100%. Presentasi nanti yang akan saya nilai meliputi bagaimana kelancaran dalam presentasi, penguasaan materi dalam presentasi, termasuk ketika memberikan tanggapan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta diskusi. Maka saya harapkan nanti saudara ketika mau presentasi juga dipersiapkan dengan baik, dan sebagai peserta diskusi harus aktif untuk ikut bertanya, memberikan masukan, kritik, atau tanggapan atas materi yang disampaikan oleh para pemakalah. Berikutnya terkait dengan tugas yang harus Anda lakukan adalah menyusun makalah, dan ini sifatnya individu karena jumlah kelas ada 15 orang dan saya menyiapkan 15 tema sehingga satu orang nanti satu tema. Terus kemudian dipresentasikan dalam forum diskusi berdasarkan masukan-masukan dari para mahasiswa, dari teman-teman yang lain, dan juga mungkin masukan dari saya selaku dosen. Nanti pemakalah merevisi dan dikumpulkan di akhir kegiatan perkuliahan kita.
Sedangkan untuk ujian akhir semester, prinsipnya monggo nanti kita sepakati apakah menggunakan ujian tertulis atau dalam bentuk take home. Nanti kita sepakati lebih lanjut. Selanjutnya adalah timeline perkuliahan dan pembagian tema diskusi kita. Pertemuan 1 overview perkuliahan nanti pengantar dari saya, yang kebetulan pada semester ini saya menyampaikan lewat media video ini. Kemudian nanti pertemuan kedua kita bertemu lewat Zoom. Akan kita diskusikan tentang konsep dasar asesmen pembelajaran PAI. Pertemuan ketiga kita nanti sudah presentasi makalah dan diskusi mulai dari kelompok 1 dengan tema analisis standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian kelompok kedua yang akan presentasi pada pertemuan keempat dengan tema authentic assessment pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian kelompok 3 temanya kompetensi aspek pengetahuan dalam pembelajaran PAI. Kemudian kelompok 4 atau pemakalah keempat, kompetensi aspek sikap dalam pembelajaran PAI. Pemakalah 5, kompetensi aspek keterampilan dalam pembelajaran PAI. Kemudian kelompok atau pemakalah ke-6, pengembangan teknik dan instrumen asesmen aspek pengetahuan berbasis teknologi, yang nanti akan presentasi pada pertemuan ke-6. Selanjutnya pemakalah ke-7 dengan tema pengembangan soal berbasis HOTS. Pemakalah 8 tema tentang pengembangan teknik dan instrumen asesmen ranah keterampilan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pemakalah ke-9 tema pengembangan teknik dan instrumen asesmen ranah sikap. Kemudian pemakalah 10 yang akan presentasi pada pertemuan ke-9, temanya adalah analisis validitas instrumen asesmen pembelajaran PAI. Pemakalah ke-11 analisis reliabilitas instrumen asesmen pembelajaran PAI. Pemakalah 12 analisis kualitas soal tes hasil belajar PAI. Pemakalah ke-13 yang akan presentasi pada pertemuan ke-12, temanya adalah teknik pemeriksaan dan pengolahan hasil asesmen pembelajaran PAI. Kemudian pemakalah 14, temanya adalah kegiatan tindak lanjut hasil asesmen pembelajaran PAI. Dan terakhir pemakalah 15 yang akan presentasi pada pertemuan terakhir, temanya adalah pelaporan hasil asesmen pembelajaran PAI berbasis teknologi. Ketika saudara nanti menyusun makalah, ada hal-hal yang kurang jelas, bisa dikomunikasikan dan didiskusikan dengan saya. Jadi poin-poin apa saja yang harus dibahas pada masing-masing tema, biar nanti saudara membuat makalah lebih terarah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian berikutnya tentang kerangka makalah atau format makalah. Ini kita menggunakan format artikel, jadi bukan makalah biasa. Kalau makalah biasa itu biasanya kan ada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Kita formatnya biar lebih simpel adalah kita buat format artikel yang strukturnya meliputi judul, abstrak, pendahuluan, kemudian pembahasan, poin-poinnya nanti sesuai dengan ruang lingkup masing-masing topik, kemudian penutup dan daftar pustaka. Rambu-rambu pengetikan makalah diketik dengan kertas ukuran kuarto atau A4, 1,5 spasi. Kemudian untuk penulisan rujukan itu boleh menggunakan model catatan kaki atau body note. Kemudian referensi dari buku itu minimal 8 buku. Syukur nanti juga dilengkapi referensi yang berbahasa asing. Dan jurnal minimal 4
artikel, syukur nanti bisa lebih. Terus kemudian penulisan citasi diharapkan sudah menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Ini akan nanti ketika ada revisi memudahkan saudara sekaligus persiapan untuk penulisan tesis saudara. Kemudian uraian pembahasan sebaiknya dilengkapi dengan contoh-contoh yang berkaitan dengan bidang PAI. Jangan menampilkan contoh di luar bidang kajian PAI karena sesuai dengan bidang keilmuan saudara. Terakhir, toleransi similaritas itu adalah 25%, pakai cek Turnitin. Saya kira itu gambaran perkuliahan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan apabila ada yang belum jelas bisa disampaikan lewat grup media WA kita. Terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.